kepada kita semua. Alhamdulillah, Ramadan atau bulan Ramadan 1444 Hijriah dimulai dengan hari ini. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat Ramadan, barokah, ya, dan seluruh kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa pula kita curahkan ke hadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu pembina, imawan imawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan program pengajian atau pengkajian ba'da subuh dormitori UHAMKA yang insya Allah dimulai pada hari pertama ini, dan oleh saya diberikan kajian atau materi tentang Ramadan sebagai madrasah untuk perbaikan diri. Menurut hemat saya, dari tema atau judul ini sekurang-kurangnya ada beberapa pengertian yang perlu kita pahami bersama. Pertama, ada Ramadan, ada puasa, dan ada madrasah. Madrasah perbaikan diri. Ini moderator izin langsung share screen, ini bisa ya? Bisa, silakan Pak. Ya. Langsung saja. Ramadan dan puasa sama-sama kita ketahui, Ramadan adalah salah satu bulan yang ada dalam bulan Islam yang di dalamnya banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan Islam atau ajaran Islam. Yang kedua, puasa, ya. Puasa adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, baik manusia masa kini maupun manusia sebelumnya, seperti ayat yang sudah kami sampaikan di awal tadi, yakni surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185. 183 dan 185. Kemudian kata madrasah atau akar katanya darosah. Darosah secara lugawi artinya adalah tempat. Darosah artinya belajar. Jadi madrasah adalah tempat belajar. Jadi Ramadan dan puasa ini bagaimana kita menjadikannya tidak hanya sekedar beribadah, tetapi juga sebagai tempat belajar. Tentu tempat belajar yang bisa kita konstruksikan pada Ramadan dan puasa ini menurut hemat
saya bisa dua. Ibadah puasa Ramadan tetap berjalan seperti biasa, tetapi di dalamnya bisa saja diikuti dengan pembelajaran berbagai hal, baik secara kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Artinya, madrasah tempat belajar itu bisa saja apapun kita dapat pelajari di dalam puasa Ramadan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, Ramadan dan puasa di samping sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga sebagai tempat belajar. Sehingga kita dapat memperoleh pahala yang sebaik-baiknya dan juga peningkatan kompetensi, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengertian yang kedua ini nampaknya yang saya pahami yang diharapkan oleh panitia atau penyusun konsep pengajian ba'da subuh bulan Ramadan kita kali ini. Jadi kesimpulannya, Ramadan atau puasa Ramadan sebagai madrasah artinya dalam menjalankan ibadah puasa untuk pengabdian kepada Allah sekaligus menimba apa saja pelajaran yang bisa diperoleh melalui kegiatan puasa Ramadan. Tentu proses ini dalam pengertian madrasah kita bisa siapkan mungkin tema-temanya, mungkin kurikulumnya, mungkin juga kegiatan-kegiatannya yang sekaligus bisa berjalan beriringan bersama pelaksanaan puasa Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib, ya, meskipun ada rukun dan syarat wajib bagi orang-orang yang sudah balik, sebagaimana tadi surat Al-Baqarah ayat 83 ya, bahwa puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang sebelumnya, sebelum kita, agar mendapatkan takwa. Jadi takwa ini suatu kondisi fisikis menurut hemat saya yang bisa kita konstatasi sebagai sebuah pembelajaran. Dua ciri ketakwaan misalnya, ya, senantiasa bersyukur dan menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan ini sebagai madrasah dalam puasa Ramadan ini sangat kuat sekali ya, karena kekuatan bulan Ramadan ini membuat dimensi ketakwaan atau madrasah ketakwaan ini semakin kuat dan meningkat. Karena situasi dan kondisi yang sangat mendukung. Bisa berbeda dengan situasi di luar puasa Ramadan. Jadi hukumnya puasa Ramadan adalah wajib, dan puasa Ramadan juga merupakan salah satu pilar dari atau salah satu dari rukun Islam. Nah, supaya kita bisa mendapatkan madrasahnya, maka siam atau puasa ya diartikan sebagai
al-imsak artinya menahan diri. Baik menahan diri secara fisik ya, maupun menahan diri secara fisikis sesuai dengan rukun dan syarat puasa dalam bulan Ramadan. Jadi sebetulnya madrasah yang kedua yang bisa kita peroleh ya adalah disiplin. Disiplin. Karena di dalam suasana puasa Ramadan ini betul-betul kita semua terkondisi secara fisik dan kejiwaan untuk melakukan rukun dan syarat puasa Ramadan itu secara ketat. Misalnya contoh, kalau sudah melewati imsak ya pasti tidak ada lagi yang makan atau minum ya. Jadi yang pertama ketakwaan, yang kedua adalah disiplin. Ini saya besarkan dulu biar bisa kebaca. Jadi menurut hemat saya, madrasah yang bisa sekaligus kita jalani bersama dalam puasa Ramadan adalah pembelajaran takwa. Karena bulan Ramadan ini mengantarkan kita pada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini akan menghantarkan manusia kepada situasi ketakwaan. Nah, ketakwaan, takwa dan kesabaran. Itu selalu dilanjutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Dan Al-Quran surat Ali Imran, takwa bagian dari sabar, ulet, tahan uji ya, sungguh-sungguh, pemaaf, tepat pada janji, amanah, pemurah ya, bersimpati dan empati pada orang yang duafa, penyayang anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Jadi kondisi ketakwaan akan melahirkan berbagai sikap mental yang terbaik sebagai akhlak bagi seorang muslim. Nah, seperti konsep takwa yang diharapkan oleh ajaran Islam. Yang kedua, enggak jalan. Yang kedua, madrasah kesungguhan. Jadi bulan Ramadan puasa ini sebetulnya bulan perjuangan. Bulan mujahadah ya, kesungguhan. Mengendalikan diri. Mulai dari menahan segala macam aktivitas kebiasaan kita yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan, dan kemudian pada bulan Ramadan kita tidak diperkenankan ya. Kemudian dengan ritme bangun malam ya, sholat, persiapan puasa, juga sholat berjamaah, ini semua kesungguhan akan mengundang hidayah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Walladzina zahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama al-muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad ya, ini karena mujahadah, jihadun ya, yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka kata Rasulullah, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi madrasah kesungguhan ini akan membukakan segala pintu ya kebaikan kepada kita semua melalui madrasah kesungguhan di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, madrasah disiplin. Disebut bulan disiplin karena meliputi berbuka, ada waktunya sahur, ada waktunya sholat, bekerja, ya, tepat waktu, tepat sasaran, ya. Nah, ini semua sebagaimana kita bisa lihat dalam surat Al-Ghafur. Alladzi khalaqal mauta. Surat apa ini? Al-Mulk, maaf ya, Al-Mulk. Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Disiplin ini yang menjadi mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya. Jadi madrasah disiplin yang ketiga. Madrasah yang keempat yang bisa kita peroleh sekaligus di dalam menjalankan perintah ibadah puasa ini adalah belajar tentang kesehatan diri. Puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lain itu menyehatkan jasmani dan rohani. Ini ada hadis sumu tasihu, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dan banyak sekali kajian sudah yang sering kita peroleh bahwa kebiasaan puasa termasuk di dalamnya puasa Ramadan ya akan memberikan pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kondisi kita dalam kesehatan dan vitalitas ya. Yang kelima, menurut saya yang terakhir ini ya, madrasah yang paling signifikan menurut hemat saya, 4-5 ini yang bisa kita jadikan pembelajaran bagi kekuatan diri kita sekaligus menjalankan ibadah puasa. Yang kelima adalah pembebasan. Kenapa disebut pembebasan, madrasah pembebasan? Karena bulan Ramadan dan puasa ini merupakan bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan pembebasan diri dari azab. Semua hari di bulan Ramadan adalah baik dan utama. Ini sebagaimana hadis Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang menyediakan makanan. Jadi pembebasan bagi kita, di samping kita berpuasa Ramadan, kita juga memberikan sedekah, memberikan makanan ya, pahala untuk berbuka puasa. Dan barang siapa memberikan makanan pada orang yang berpuasa, Allah akan memberikan minum dan telaganya. Yang apabila seorang minum darinya, maka tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi barang siapa yang mendapatkan pembelajaran pembebasan ini,
di dalam melaksanakan puasa Ramadan, sekaligus juga memberi bantuan makan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah ya, akan diberikan minuman dari telaganya Allah Subhanahu wa taala, dan minuman itu akan tidak lagi kita merasa haus selamanya sampai kepada kita nanti ke dalam surga. Barang siapa melepaskan atau membebaskan budaknya ya pada bulan Ramadan, Allah akan memberi ampunan dan menyelamatkan dari siksa neraka sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi sebagai kesimpulan akhir, di samping kelima madrasah ya, yang dapat kita rencanakan, kita susun sekaligus sebagai pelaksanaan puasa Ramadan bagi kita, maka kelima madrasah ini bisa memberikan wawasan dan kekuatan kepada kita untuk menguatkan diri kita sendiri. Ya. Dan di akhir nanti kita dapat menguatkan lagi melalui itikaf Ramadan ya, seperti bagaimana cara-cara Rasulullah SAW melaksanakan puasa Ramadan ini. Nah, ini moderator yang bisa saya rumuskan sebagai 5 madrasah yang sekaligus secara bersamaan kita bisa peroleh dalam proses kita menjalani dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi bagi kita semua, dan apabila ada diskusi dipersilakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan atas materi dan penyampaian terkait tadi Ramadan. Mungkin dari beberapa teman-teman yang ada di sini, yang dari anak-anak dormitory, jika pun ada yang ingin didiskusikan ataupun yang ingin ditanyakan terkait materi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan, mungkin dipersilakan untuk teman-teman jika ada pertanyaan. Mohon izin Bang Rekan. Iya, silakan Bang. Mohon izin juga Pak Irwan. Ya. Sambil ini saja nunggu teman-teman yang lain, Irwan dan mereka. Kebanyakan orang berpuasa itu sebagian besar hanya sekedar berpuasa secara lahiriah saja. Artinya dia berpuasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, dari mulai terbit fajar sampai dengan datang tenggelamnya matahari. Sementara artinya yang dia jaga adalah keinginan untuk makan dan keinginan untuk minumnya saja. Sementara keinginan-keinginan yang lain, keinginan-keinginan yang sifatnya batini ya, entah itu lisannya ketika berucap, entah itu tangan dan kakinya ketika berbuat, itu tidak seperti seidealnya orang yang sedang berpuasa. Nah, tentunya dan ini barangkali menjadi hal yang mayoritas ya, itu mungkin sebagian besar yang dikerjakan oleh orang-orang kita.
Dan kedua, terkait dengan misalnya aktivitas berpuasa justru seharusnya kan menjadi ini ya, apa itu, pembelajaran seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan narasumber, pembelajaran agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kenyataannya pada hal yang kecil saja, misalnya datangnya bulan puasa justru memunculkan sikap greedy atau rakus manusia yang ditunjukkan dalam hal kecil, misalnya ketika berbuka puasa. Berpuasa bukan menjadi malah belajar berhemat, tapi malah ketika azan maghrib datang itu menjadi euforia. Bukan hanya satu jenis minuman. Biasanya kan normalnya satu jenis minuman saja, tetapi ini sudah ada air putih, sudah ada es teh manis, atau tambah lagi kolak. Nah, belum lagi hidangan-hidangan makanannya lebih banyak kuantitasnya, jenisnya dibandingkan dengan ketika makan biasa di luar bulan Ramadan. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah apa ya, puasa beberapa mungkin juga ada, tapi harapannya tidak terjadi kepada teman adik-adik santri, bahwasanya puasa itu ketika apa ya, dikatakan puasa yang sebetulnya itu ketika selesai puasa, selesai bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang terlatih, yang bukan hanya terlatih menahan lapar dan haus, tapi juga terlatih menahan keinginan-keinginan syahwat batiniah yang sifatnya tidak baik. Nah, saya kira itu adalah beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dan perlu kita renungkan secara bersama-sama barangkali, ya, Pak Irwan dan Pak dan Imawan mereka, ya. Saya kira mungkin begitu, Pak Irwan. Ini ada mungkin apa itu, pertanyaan atau misalnya hal yang mungkin bisa diterangkan lebih lanjut. Monggo Pak Irwan dan Pak Reka. Terima kasih. Makasih Bang Omen udah sedikit ilmunya gitu kan. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan atau bagaimana? Mau yang diskusikan? Gimana teman-teman? Para santri? Ada mungkin gini deh Pak, saya mau nanya sedikit Pak ke Ya. Pak Irwan, mungkin sedikit diskusi dan sharing-sharing sedikit Pak. Ya. Memang tadi dari perkataan Bang Omen juga kan kali banyak kegiatan aktivitas yang memang bisa kita kembangkan gitu di bulan puasa dan sebagainya. Tapi mungkin ya entah mungkin di kalangan anak muda ataupun kalangan ya remaja lah istilahnya gitu. Banyak istilahnya mereka tuh kayak beralasan bahwa bulan Ramadan itu ataupun mereka melaksanakan puasa itu ya suka bermalas-malasan lah gitu kan. Kayak tidur siangnya kebanyakan mungkin atau bagaimana, atau mungkin setelah sahur mereka langsung tidur gitu. Itu kan memang kalau menurut saya pribadi kan memang kurang baik lah Pak gitu kan. Kalau untuk nantinya ke depannya diterima atau nggak puasa kan kurang kita tahu Pak gitu Pak. Tapi menurut Bapak pribadi terkait hal itu bagaimana? Terkait orang-orang yang berpuasa itu bermalas-malasan gitu di bulan puasa, entah itu mereka tidur seharian atau bagaimana? Ya, baik. Ya, terima kasih Bang Omen dan juga Imawan Eka, ya. Memang secara syar'i ya puasa itu ya, dan banyak juga riwayatnya, karena ibadahnya ini bentuknya sangat khusus ya. Ya, artinya
ada berkaitan dengan kekuatan fisik ya, kekuatan fisik. Jadi penafsiran atau pemahaman awal itu bahkan juga mungkin secara awam ya, ini memandang bahwa karena kondisi fisik yang menahan kekuatan fisik ya, sehingga harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang lain agar dalam kondisi fisik yang tidak makan dan minum itu tetap katakanlah kuat gitu ya, sehingga tidak perlu kegiatan yang lain-lain gitu ya, kecuali yang berkaitan dengan perintah, misalnya memperbanyak ibadah, zikir dan baca Quran misalnya. Itu memang tafsir standar syar'i ya. Bahkan di masa lalu ada menteri yang meliburkan bulan puasa itu dari sekolah gitu ya. Ya, tetapi kemajuan pemikiran dan penafsiran pemahaman manusia berkembang bahwa ditemukan ya makna-makna baru di dalam budaya ya, di dalam buka atau di dalam proses ibadah ini sebetulnya justru banyak inovasi atau ide-ide baru yang bisa ditemukan dalam suasana, misalnya untuk menanamkan ideologi itu banyak pendapat mengatakan masuknya ideologi kuat itu apabila perut kosong. Nah, berarti dari sisi sini ya kita bisa menemukan bahwa untuk penguatan-penguatan hal-hal yang sifatnya konseptual, idealisme sebetulnya pas sekali di bulan Ramadan. Misalnya dalam perspektif Muhammadiyah ya, makanya biasanya di Ramadan itu ada Baitul Arqam. Nah, gitu, karena situasi dan juga kondisi yang secara teori hasil kajian menunjukkan itu, bukan malah tidak ada aktivitas untuk menjaga agar kita tidak terpengaruh atau rusaknya ibadah kita. Itu sebaliknya. Nah, ini sebetulnya yang mesti dipahami oleh kita ya, masyarakat intelektual atau muslim intelektual ya, termasuk juga tadi fakta-fakta yang disampaikan oleh Bang Omen ya, bahwa ya itu syariah betul ya sebetulnya. Memang kita awam ya syariahnya dijaga itu, tetapi banyak juga hasil kajian bahwa di bulan Ramadan ini justru sebetulnya produksi idealisme bisa lebih kuat. Atau kalau ada proses-proses sesuatu yang diliburkan ya, karena mungkin kegiatannya hampir mirip gitu ya. Gitu. Dengan kajian-kajian yang ada di dalam bulan Ramadan. Jadi ya baik apa yang disampaikan oleh Bang Omen maupun pertanyaan dari Imawan Eka sebetulnya itu menunjukkan kekuatan pemahaman dan kajian kita sesungguhnya terhadap puasa Ramadan tidak sekedar sebagai sebuah ibadah dalam bulan Ramadan. Nah, justru banyak sekali hal dan peristiwa yang bisa diperoleh melalui itu. Nah, oleh karena itu, sebagai bagian dari kelompok intelektual, maka kita mengkaji dan coba mengkonstruksikan gitu ya. Ya, seperti judul itu ya.
bahwa tidak hanya sekedar menjalankan ibadah puasa, apalagi sekedar menahan lapar dan haus dan lainnya yang dilarang. Tetapi bisa dijadikan sebagai juga madrasah. Dalam hal ini madrasah yang dimaksud ya madrasah yang diperoleh atau pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan langsung puasa dan Ramadan itu, bukan yang kita susun. Jadi artinya kita berpuasa Ramadan sekaligus mendapat pembelajaran dan kekuatan baru yang disebut tadi 5 itu, yang disebut dengan madrasah itu. Nah, kemudian juga tadi disampaikan oleh Bang Omen bahwa memang masih ada, bukan masih ada, banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang seakan-akan sebetulnya tidak menjadi sesuatu yang mendukung atau positif dalam Ramadan. Misalnya, puasa Ramadan kan puasa makanan itu, tapi tingkat konsumsi masyarakat kok meningkat gitu ya, belanjanya banyak gitu ya. Justru pengeluaran rumah tangga katanya hasil penelitian itu semakin meningkat di bulan Ramadan. Apa aja yang dibeli itu, padahal kan yang dimakan sedikit. Yang biasa kita makan sehari 3 kali, ini cuma 2 kali ya gitu ya, buka puasa, makan dan sahur. Satu makan tidak ada gitu. Tapi kok kemarin saya juga ikut ke ke toko belanja itu, wah antrian semua belanja itu, belanjanya. Jadi konsumerisme meningkat itu ya. Kemudian yang mau dimakan juga itu lauknya banyak gitu ya. Mana kita mau makan ya, padahal kita makannya nggak banyak. Jadi nah mungkin ini yang juga menjadi kajian kita gitu ya. Seharusnya rumah tangga Muslim ya, apalagi berlatar belakang pendidikan tinggi seperti kita ya, harusnya konsumerisme menurun di bulan Ramadan itu ya. Jadi buka puasa ya mungkin cukup yang manis-manis ya, kalau sudah teh manis tambah kurma lagi manis tambah kolak lagi, wah udah 3 kali manis itu udah bisa itu yang manis ya. Ya kalau sudah ada teh ya mungkin maksimal teh manis sama kurma cukup gitu, atau kurma dan air putih, memang kurma yang paling itu. Kemudian yang kedua ya mungkin makan beratnya ya dikasih jeda waktu ya, tapi ya itu kita manusia jadi memang gitu ya, seperti ya kalau balas dendam karena puasa kemudian makan, nah itu ya sebetulnya yang tafsirnya masih sangat syariah benar gitu. Tapi coba kita mulai nanti ini, kita semua coba kita mulai misalnya makan malamnya katakanlah sesudah sholat isya lah gitu ya, semuanya coba. Jadi kuat nggak? Biasanya nggak kuat ya. Atau sesudah sholat maghrib kasih jeda. Misalnya buka puasa atau takjilnya cukup air putih, kurma, plus kolak lah sedikit. Nah, udah. Nanti setelah maghrib baru makan berat sedikit cukup. Nanti sisanya makan makanan ringan aja, buah apa itu. Nah nanti baru sahur lagi. Wah itu pasti hasil belanja banyak yang tersisa itu. Gitu. Tapi kalau seperti pada umumnya gitu ya. Nah, itu yang menurut pandangan saya kajiannya masih perlu ditingkatkan kalau misalnya belum seperti itu. Dan itu memang masyarakat secara umum ya kita melihat itu, dan kita juga perlu melihat faktanya bahwa bulan Ramadan itu ternyata juga bulan ekonomi gitu ya. Bulan ekonomi itu artinya perputaran uang meningkat dibanding bulan-bulan biasa ya.
segala macam belanjaan itu ya, sampai kepada Idul Fitri. Nah, kira-kira itu apa yang disampaikan itu saya pikir juga saya sependapat ya. Mungkin nanti bisa dielaborasi lagi oleh teman-teman yang lain, oleh Ustadz Iksan misalnya atau Ustazah Tuti ya ini ya, supaya kita mencari berbagai hal yang sebetulnya bisa kita konsistensikan dalam bulan Ramadan ini. Sekurang-kurangnya pemahaman kita meningkat, tidak hanya sebatas syariah, tapi mungkin makamnya lebih di atas lagi misalnya, dengan menjadikan puasa Ramadan mungkin sebagai pembelajaran. Itu kemauan mereka, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada nggak dari teman-teman satu pertanyaan mungkin dari santri yang ingin menanyakan gitu terkait materi yang sudah disampaikan dari kayak Abdul Jabbar atau dari Rian, dari Deden, dari Siti Nur Hanifah mungkin ada, atau Fajar atau siapa gitu yang mau bertanya, silakan. Ya, tidak hanya bertanya, menyampaikan pendapat, fakta-fakta, boleh. 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 Bertanya atau mau diskusikan gitu terkait hal Ya, apa gitu ya, terkait. betul. Nggak ada. Pada diem-diem semua ini Pak, soalnya pada. Ya, mungkin Ustazah Tuti dari perspektif apa? Atau Ustadz Iksan dari perspektif fisika, kira-kira apa yang bisa di ini bulan Ramadan ini misalnya? Ya boleh tuh dari yang lain ke perspektif keilmuannya gitu kan, mungkin boleh. Ustazah Tuti. Saja Tuti. Kak Tuti, halo. Ya, halo. Ada yang mau diskusi nggak Pak Kak? Kira-kira? Mungkin tadi ya sedikit menanggapi dari diskusi. Kalau kenapa ekonominya semakin berputar gitu di bulan Ramadan, Ya. selain itu menjadi suatu keberkahan untuk para pedagang, itu juga karena konsumsinya tadi seperti yang disampaikan oleh Ayahanda Irwan gitu, makin meningkat ya. Ini suatu keberkahan kalau dilihat dari sisi positifnya gitu. Nah, akan tetapi kalau dilihat dari kesehatan gitu, kalau berpuasa bukannya menunya yang berat-berat semua, malah konsumsinya meningkat juga. Ini riskan juga gitu buat kesehatan gitu. Gitu. Kalau dari yang saya baca gitu di beberapa artikel, puasa itu baiknya dibukanya dengan makanan yang ringan-ringan dulu gitu kalau dari sisi kesehatan. Kadang kan di banyak masyarakat itu buka langsung makanan berat atau makan gorengan. Banyak manfaatnya puasa itu. Mungkin itu saja sedikit dari saya untuk menanggapinya. Ya. Ya, terima kasih Kak Tuti. Mana dari Ustadz Iksan tadi mana? Tadi kayak ada kok nggak kelihatan nih. Tadi Bang Isan ada tapi nggak tahu nggak on cam lagi. Bang Isan. Bang Asep mungkin? Bang Asep Rizkiawan? SP? Mau menyampaikan atau bagaimana? Cukup, sudah sangat luar biasa penyampaian Buya dan yang lainnya.
Ini ada Ustadz Ainul Labib dari perspektif biologi, kira-kira apa itu? Ustadz Labib, monitor. Ustadz siapa ini? Ada kamu. Galaksi. Galaksi. Ainul Labib. Bang Labib, halo Bang. Ya, yang menjauh. Nggak bisa ditunjukin. Kayaknya gambar saya ini agak ini ya, kabur ya Men ya. Terang kayaknya. Iya, agak Kameranya, sedikit Bang. ini kameranya kayaknya, Bang. Pixelnya kecil. Heeh. Resolusinya kecil itu, Bang. Iya, iya. Suaranya sih bagus, suaranya cuma ini gambarnya. Audio mah. Nah, tuh Bang Ihsan ada tuh, Pak. Oh iya, iya. Bang Ihsan mungkin ada mau ini. Madrasah Iya. fisika aja apa ini? Fisika. Kalau puasa ini mungkin ada. Kalau dalam izin Pak ya, mungkin kalau dalam perspektif fisika ya salah satunya berkaitan dengan ini yang paling umum, penentuan awal puasa atau berkaitan dengan waktu secara umum. Karena kalau kita berpatokan pada hadis Nabi itu kan salah satunya kita diminta untuk berpuasa ketika melihat hilal. Itu kan secara teknik yang digunakan secara tradisional yang dulu mungkin dilakukan sebelum ada perhitungan-perhitungan yang kompleks yang didasarkan pada ilmu-ilmu astronomi, falak dan lain sebagainya. Karena sistem yang kita yakini khususnya di dalam perhitungan bulan, tanggal, waktu dan waktu itu secara umum, dia didasarkan pada aturan yang konsisten begitu ya, yang semacam repetisi yang diulang-ulang sebenarnya begitu. Dia punya siklus tertentu yang yang kita dapatkan dari proses orbitnya bumi atau proses perputaran bumi yang dilakukan mengelilingi matahari dan seterusnya. Itu polanya selalu sama dan itu saya pikir menjadi dasar daripada proses perhitungan di dalam menentukan awal puasa. Makanya mungkin salah satunya Muhammadiyah lebih dekat pada penentuan awal puasa itu didasarkan kepada perhitungan-perhitungan tertentu tadi yang berpatokan pada sistem gerak daripada alam semesta. Ya, mungkin berbeda, ada juga yang menggunakan penentuan didasarkan pada ru'yatul hilal itu, jadi harus melihat hilal pada derajat-derajat tertentu. Itu mungkin kalau dalam perspektif salah satunya begitu ya, dalam yang bisa dikaji mungkin dalam perspektif fisika. Atau mungkin dalam konteks yang lain berkaitan dengan sesuatu hal yang sifatnya abstrak begitu ya. Kalau misalkan kita ketahui secara umum ada muatan begitu ya, muatan positif atau negatif itu ada yang diperkenalkan oleh salah satu tokoh misalkan dalam fisika itu salah satunya Coulomb misalnya ada namanya. Jadi semacam dalam kehidupan ini ada dua muatan yang umumnya saling berinteraksi ya, positif dan negatif.
Katakanlah kalau dalam konteks puasa ini ya semacam interaksi antara nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keburukan itu, ketika misalkan kita hadir pada satu tempat di mana dia banyak mengandung hal-hal positif atau muatan positif, ya maka cenderung dia akan menarik bagian-bagian negatif yang lebih kecil daripadanya. Ya mungkin kita bisa analogikan secara sederhana mungkin bulan puasa ini ya sebagai satu bulan yang punya banyak kelebihan-kelebihan, yang punya banyak nilai-nilai positif yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensupport kita ketika kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan, atau ketika kita ingin justru menjadi orang yang positif, kira-kira begitu. Ya, bulan puasa kita anggap sebagai muatan yang positif, ukurannya mungkin lebih besar begitu ya, karena dia bagian daripada wahyu begitu. Sedangkan kita sebagai manusia itu mungkin punya banyak kesalahan, punya banyak dosa dan seterusnya, dan hal-hal negatif lainnya begitu. Maka bulan puasa menarik kita untuk hadir di dalamnya, yang kemudian ada interaksi di dalamnya, sehingga diharapkan ketika misalkan nanti kita selesai berproses di dalam bulan suci Ramadan itu, harapannya nilai-nilai positif atau muatan-muatan positif yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan itu ikut mempengaruhi kita, sehingga kemudian bagian-bagian negatif pada diri kita diharapkan hilang dan sepenuhnya digantikan oleh hal-hal yang bersifat positif. Itu mungkin hal-hal sederhana mungkin yang mungkin bisa kita kaitkan di dalam konteks-konteks ilmu fisika mungkin begitu ya. Kira-kira beberapa yang beberapa poin lah gitu yang bisa saya sampaikan. Itu Bang Reka. Terima kasih Bang Ihsan sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait puasa. Dan yang lain ada teman-teman para santri mungkin yang ingin menyampaikan ataupun berdiskusi. Gimana teman-teman? Jadi Ustadz Ainul Labib bagaimana? Ainul Labib masih ada? Kalau dari ini sih join sih Pak, tapi nggak merespon. Bang Labib kalau nggak merespon sih Pak dari Bang Labib. Oke. Baik, mungkin yang terakhir sebetulnya sekarang ini ya saya lihat di ini Zan di di flyer itu ya yang dibagikan itu sudah ada semacam kalender program selama Ramadan itu ya. Kalender program yang secara pribadi bisa kita langsung kontrol melalui Android kita itu melalui handphone kita. Ada yang kirim ini misalnya, ini maksud saya ini bisa langsung menjadi madrasah juga ini misalnya. Kemarin ada yang kirim
Ramadan Planner 2023. Ini sudah dibuat semacam kurikulum gitu. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaikmu. Nah, ini bisa. Perjanjianku di bulan Ramadan ini ditulis di sini. Jadi tulis saya misalnya Irwan Badila berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepadanya lah kita meminta bantuan dan taufik, bahwa setiap tindakan yang saya lakukan akan tergantung pada kualitas niat yang saya maksud. Oleh karena itu, saya bersaksi bahwa saya akan selalu mensucikan dan memperbaharui niat dalam mencari pengampunannya semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Ini ada perjanjianku planner. Mungkin kalau saya tunjukkan gini aja kali kelihatan ya. Kelihatan? Nah, ini langsung diadres ya. Ramadan Ramadan Planner 2023 itu jadi. Jadi dia ada pertama isinya perjanjian. Perjanjian. Jadi berjanji sungguh-sungguh. Kemudian berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surat Ghafir ayat 60. Waktu terbaik untuk berdoa, sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah ketika sujud, di waktu sahur, pada hari Jumat, menjelang berbuka pada saat Lailatul Qadar, setelah salat wajib. Kemudian doa-doa di bulan Ramadan, doa berbuka puasa, doa untuk, jadi ini kita bisa pakai sebagai kurikulum, doa-doa di bulan Ramadan. Doa salat witir, doa salat duha, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada. Nah, ini. Kemudian yuk memburu Lailatul Qadar. Salat and sunnah. Tracker. Nah, ini ada nih. Week 1, minggu pertama. Qobliyah subuh 2. Subuh duha. Qobliyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Nah, ini ada kurikulum, ada panduan. Menarik ini ya. Jadi di medsos kita atau di media sudah dibuatkan kurikulumnya, atau Ramadan, rencana berRamadan 2023 1444 Hijriah. Saya kira itu sebagai penutup terakhir, Imawan Eka, ya, bahwa mari kita semua yang mendapatkan kesempatan di dalam bulan Ramadan 1444 ini, sekurang-kurangnya kita punya rencana pribadi khusus, ya, kita buat mulai hari pertama ini sampai hari terakhir sebagai bagian dari panduan rencana-rencana yang bisa kita peroleh sebagaimana yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di dalam puasa Ramadan. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan yang sudah menyempatkan waktu dan ininya untuk mengisi
waktunya untuk mengisi pengajian Ramadan kali ini tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Mungkin sedikit dari kesimpulan yang saya dapat dari tadi, yaitu mengenai bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, teman-teman. Di mana di bulan Ramadan ini kita selaku seorang muslim diwajibkan berpuasa sebagaimana dari Quran surat Al-Baqarah 183. Yang dari inti surat Al-Baqarah tersebut, yang dimana kita sebagai orang beriman diwajibkan berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena jika kita menjadi seorang yang bertakwa, maka akan memunculkan sifat-sifat kebaikan kita. Mungkin sekian kesimpulan yang saya simpulkan. Kurang lebihnya saya sebagai moderator juga mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Kurang lebihnya sekian. Marilah kita teman-teman menutup pengajian Ramadan 1 Ramadan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama-sama. Jangan lagi kembali tidur ya. Nyuci, Pak. Tidur ya. Beraktivitas apa aja ya. Gitu. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Baik, terima kasih Pak Irwan dan juga Imawan Reka Agustiar. Dan kepada teman-teman semua, insya Allah besok pada subuh kita akan mendengarkan narasumber selanjutnya. Kebetulan Pak Desvian Bandarsyah mungkin akan sedikit mengulas terkait dengan tujuan puasa dari kacamata filosofis. Oh iya, itu Insya Allah kita bisa bergabung. teman-teman diingatkan kalau bisa semua bergabung itu. Di kedokteran bisa juga mana Ustazah Tuti? Pada libur ya kedokteran? Tuti? Masih berlibur, Pak. Di kedokteran gimana San? Ada santri apa bisa bergabung nanti dikasih aja. Minimal besok atau nanti ada Pak Rektor, ada Pak Bandar gitu. Kalau untuk kegiatan dan mahasiswa lagi pada kembali, tapi mungkin nanti bisa dibantu untuk dihubungi mungkin. Ya, disampaikan aja. Ya, ada yang ikut, ada yang apa gitu ya. Kecuali kita yang di dormitory Pasar Rebo itu nanti wajib semua itu nanti Pak Rohmani ya, semua teman-teman besok wajib hadir semuanya ya. Gitu. Ya on cam ya supaya apa namanya Pak dekannya itu bisa ini. Ya, dia kalau nanti lihat orang banyak seperti ini itu langsung bisa berubah nanti materinya. Ya. Insya Allah, insya Allah. Tadi kita kan ada 40-an tadi ya, lumayan tadi 40. 43 atau 46 tadi kalau nggak salah. 46 Bang. Ya 46 itu ya. Itu bisa dikondisikan lagi ya. Atau juga besok itu bisa juga di-share di FKIP nggak apa-apa. Di grup FKIP. Boleh, boleh. Ada juga yang ikut ya. Iya, betul itu, Pak. Nanti disampaikan ke yang nanti mendampingi moderatornya itu ya di samping asrama juga dibuka untuk FKIP di sharing aja gitu. Biar ramai gitu nanti. Kan masih libur itu. Gitu. Siapa Irwan? Nanti linknya dikirim ke Ustadz Soleh itu Sule biar nanti dia ini juga. Siap. Ya, izin pamit ya kita. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin close ya teman-teman semua. Bang Ihsan, kalau kira-kira memungkinkan Bang Ihsan besok mohon berkenan mendampingi Bang Bandar, Bang Ihsan.
moderator yang udah ditentuin siapa Bang? Kayaknya untuk ya pengajian teman-teman umum belum ada moderatornya, makanya tadi dadakan itu minta tolong Bang Reka ini. Ya sudah ada pendampingnya itu yang nabi-nabi, kalau nggak salah baca di yang dikirim sama Herdin itu. Tapi coba nanti dicek lagi, khawatir sudah ada, tapi sepengetahuan saya sih tadi baca belum ada yang mendampingi moderator di teman-teman yang umum. Kalau yang sejarah Nabi, sahabat dan wanita-wanita solehah itu sudah ada. Baik, mohon izin teman-teman semua, saya close ya Zoom-nya ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Kita insya Allah bergabung kembali di kesempatan besok pada sholat subuh pukul 5.00 bersama Bapak Desvian Bandasa. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Bang. Terima kasih Bang Reka. Mohon maaf agak dadakan tadi ya. Nggak apa-apa Bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Yuk.